Tentu sudah hadir bersama dengan kita pada sore hari ini yang akan berhormat Wali Kota Malang Bapak Dr. Insinyur Haji Wahyudi Hidayat. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Malang Ibu Amelia Ratnagani Siran Bivita SS. Yang kami hormati Kepala Dinas Dispopindah Bapak Ibu Sri Yudiani SOS FM. Yang kami hormati Ketua Umum BPD IPI Jawa Timur Bapak Ahmad Salim Assegaf. Yang kami hormati Dewan Kehormatan DPD IPI Kota Malang Ketua Umum Joko Prihatin. Yang kami hormati Dewan Pembina BPJ IPI Kota Malang Ketum Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Malang Bapak Dr. Insinyur Haji Wahyudi Hidayat MM. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Malang Ibu Amelia Ratnagani Siran Bivita SS. Yang kami hormati Kepala Dinas Dispopindah Bapak Eko Sri Yudiani SOS MM. Yang kami hormati Ketua Umum BPD IPI Jatim Ketum Ahmad Salim Assegaf dan seluruh jajaran BPD IPI Jatim. Yang kami hormati seluruh Ketua Umum BPJ IPI se-Jawa Timur. Yang kami hormati Dewan Kehormatan HIPMI Kota Malang Ketum Joko Prihatin. Yang kami hormati Dewan Pembina HIPMI Kota Malang Ketum Kartika. Yang kami hormati Ketua Umum BPJ HIPMI Kota Malang periode 2021-2022 Ketum Candi Sakinahas. Yang kami hormati Mantum Andi Reza. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dalam karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan yang saya banggakan, hari ini bukan hanya sekedar seremonial, melainkan sebuah titik awal dari semangat baru, kolaborasi baru, dan harapan baru bagi lahirnya lebih banyak pengusaha muda yang berdaya saing dan berintegritas. Melaporkan kegiatan hari ini diawali dengan musyawarah cabang 5.0 yang dihadiri kurang lebih 100 pengusaha di Kota Malang, yang dimana hasil musyawarah telah menjadikan
Seku Hendi Suryo Laksono menjadi Ketua Umum terpilih BPC HIPMI Kota Malang periode 2025-2028. Sebagai Ketua OC, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga acara ini bisa terselenggara dengan lancar. Surat Keputusan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Timur nomor 005-BPD-BPD-7 tentang pengesahan susunan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Malang masa bakti 2025-2028. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Indonesia Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Timur tentang pengesahan susunan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Malang masa bakti 2025-2028. Pertama, mengesahkan hasil musyawarah cabang BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Malang pada tanggal 19 Juli 2025 di The Ariante Hotel Kota Malang, maka dipandang perlu disahkan dalam struktur kepengurusan BPC HIPMI Kota Malang masa bakti 2025-2028 dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, dengan terbitnya surat keputusan ini, maka surat keputusan BPD HIPMI Jawa Timur sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali apabila ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Surabaya tanggal 19 Juli 2025. Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Timur, Ahmad Salim Assegaf Ketua Umum, Muhammad Al-Rizki Sekretaris Umum ditandatangani. Lampiran surat keputusan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Timur nomor 005-KPPS-SEK-BPD-7 Romawi-25 tentang pengesahan susunan kepengurusan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Malang masa bakti 2025-2028. Untuk nama-nama yang saya panggil harap menempatkan posisi yang telah ditentukan. Susunan fungsionaris Badan Pengurus Cabang, Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Malang masa bakti 2025-2028. Kompartemen Bidang 12 Investasi dan Kerjasama Antar Daerah, Departemen Kerjasama Pemerataan Pembangunan Daerah Afisa Smito. Kompartemen Antar Daerah Ayu, Departemen Penanaman Modal Asing Fitri Bagus, Kompartemen Koordinasi Penanaman Modal Rizky Wahyu Tomo, Departemen Perizinan dan Kemudahan Investasi Aldo Putra Kusuma, Kompartemen Investasi Kasiful Guru. Bidang 11 Pendidikan Aset, Pendidikan, Riset, Inovasi, Ketenagakerjaan, Kesehatan Pemuda dan Olahraga. Departemen MOBA Multiplayer Online Battle Arena Elvin Susanto, Departemen E-Sport Alicia Anardia, Departemen Peningkatan Prestasi Olahraga Zahabi, Kompartemen Olahraga Salsabila, Departemen Pemberdayaan Pemuda Hasnat Laili, Kompartemen Pemuda Zuhri, Departemen Kesehatan Masyarakat Serli Okta, Kompartemen Kesehatan Muhammad Fikar, Departemen Pelatihan dan Produktivitas Hani Ali Fiatulaili, Kompartemen Ketenagakerjaan Ahmad Kamil, Departemen Kerjasama Lembaga Riset dan Perguruan Tinggi Grando Tulong, Kompartemen Inovasi Muhammad Rahul, Departemen Riset dan Analisa Kebijakan Ekonomi Radidi, Kompartemen Riset Ismail Marzuki, Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah Husnul Aidil Santoso, Kompartemen Pendidikan Sijaya. Bidang 10 Pembangunan Nasional Infrastruktur dan Perhubungan, Kompartemen Perhubungan Ahmad Baharudin, Departemen Sumber Daya Air Muhammad Iqbal Faiki, Kompartemen Infrastruktur Yoga Biansah, Departemen Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Ser Solino Terry, Kompartemen Pembangunan Nasional Rizky Hendranata,
Bidang 9 UMKM, Koperasi dan Kewirausahaan, Departemen Edukasi Kewirausahaan Evan, Departemen Kewirausahaan M. Hidayat Nurzaki, Departemen Pembinaan UKM Karin Nabidi, Departemen UMKM Muhammad Ridho Salasa, Kompartemen Koperasi Arif Budianto. Bidang 8 Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Infokom, Kompartemen Teknologi Informasi dan Komunikasi dari Nashwa Babono. Departemen Jaringan Fiber Optik Samsud Tabris, Departemen Media Teknologi Andrian Adi Kusuma, Departemen Digital Teknologi Ahmad Taufik, Kompartemen Infokom Fatir Rahman, Departemen Ekraf berbasis hasil karya dan digital Ahmad Syihabuddin, Kompartemen Ekonomi Kreatif Sidang Rahmat Kurnia, Departemen Produk Wisata dan Penyelenggara Event I.O. Ahmad Faisal Nasrullah Kuncoro, Departemen Pengembangan Infrastruktur Wisata Rico Indrawanto, Departemen Pengembangan Destinasi Wisata Zaki Afif, Kompartemen Pariwisata Ananta Wiratama. Bidang 7 Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Departemen Pembangunan BUMDes Yurinda R. Iona, Departemen Pembinaan Desa Tangguh Serlin Faris Andika, Kompartemen Pembangunan Desa Muhammad Fika Rozak, Departemen Peternakan Unggas Sulu Wahyu, Kompartemen Peternakan Mufali Nur Rahman, Departemen Perkebunan Rakyat Sidik Budi Utomo, Kompartemen Perkebunan Irfan, Departemen Tanaman Pangan Surya Kusuma, Departemen Sarana dan Prasarana Pertanian Yulia Sandra Dewi, Kompartemen Pertanian Rohman Sudiyarjo. Bidang 6 Maritim Kelautan dan Perikanan, Departemen Perencanaan Ruang Laut Pramadi Yunus Aditya, Kompartemen Kelautan Dwi Agung Wicaksono, Departemen Kedaulatan Maritim Rinaldi Hendarto, Kompartemen Kemaritiman Mikhail Afan. Bidang 5 Sinergitas BUMN dan BUMD, Departemen Sinergi Pengembangan Usaha BUMD Ratna Dewi Kumala, Departemen Sinergi Kemitraan BUMD Rambo Garudo, Kompartemen Sinergi BUMD Nizam Aulia, Departemen Promosi Bersama Mirinda A, Departemen Sinergi SR Irfan Hermawan, Departemen Ekonomi Digital Zainul Firdaus, Departemen Sinergi Hilirisasi SDA M. Satria, Departemen Mitra Distributor Taufik Nur Rahman Arianto, Departemen Sinergi Akses Permodalan Agung Purba, Departemen Sinergi Ekosistem Usaha Sandra Gadis Octavia, Departemen Sinergi BUMN Astrid Yugaswari. Bidang 4 Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Perdagangan Berjangka Komoditi Salsabila Anastasia, Departemen Pengembangan Ekspor Nasional Rizky Hendra Data, Departemen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga Iris Waladatun Nafi'ah, Departemen Perdagangan Luar Negeri Riko Indrawanto, Departemen Perdagangan Dalam Negeri Fatan, Departemen Perdagangan Muhammad Farhan, Departemen Perdagangan Berjangka Komoditi Reviran Sula Marista, Departemen Elektronika Rama Rambo, Departemen Logam dan Otomotif Prima Yoga Listia, Departemen Tekstil Pandemi Rianta M, Departemen Industri Agro Nurmaini Hasanah, Departemen Kimia dan Farmasi Isa Maudi Rahman, Departemen Industri Pertahanan Hidup Prasetya Azhar, Departemen Pengembangan Kawasan Industri Farhan Aditya Putro, Kompartemen Perindustrian Ali Yafi. Bidang 3 SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Departemen Pengembangan Usaha Hasil Hutan Farhan Timur Afif, Departemen Konservasi Hutan Faiz Rifki Karomi, Departemen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Mikhail Afan Akbar, Departemen Pengelolaan Hutan Marfia Karima, Kompartemen Kehutanan Henry Eko, Departemen Lingkungan Hidup M. Hidayat Nurzaki, Departemen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hobir, Departemen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kofifa Akso, Kompartemen Lingkungan Hidup Iris Waladatun Nafi'ah, Departemen Galian C. Kartika Halifah, Departemen Batubara Karin Nabidi, Departemen Mineral Ismail Marzuki, Departemen Gas Bumi Henry Wijaya, Departemen Minyak Fatir Fadila Safa, Kompartemen Pertambangan Taufik Nur Rahman, Departemen Konservasi Energi Rifan, Departemen Energi Terbarukan Evan Ilham Pasha, Departemen Ketenagaan Listrikan Dwi Agung Wicaksono, Kompartemen Energi Nurmaini Hasanah. Wakil Bendara Umum Laksamana Sudiro Laksamana Sudiro Khaesaredo. Mohon maaf, saya ralat. Wakil Bendara Umum Bidang 1 Ars Alam, Wakil Bendara Umum Bidang 2 Aryo Bayu, Wakil Bendara Umum Bidang 3 Majida Adi Firsta, Wakil Bendara Umum Bidang 4 Hari Kurniawan, Wakil Bendara Umum Bidang 5 Bidik Haryanto, Wakil Bendara Umum Bidang 6 Tiara Pangestika, Wakil Bendara Umum Bidang 7 Bayu Nurfan, Wakil Bendara Umum Bidang 8 Muhammad Farhanuddin Afif, Wakil Bendara Umum Bidang 9 Irwanto, Wakil Bendara Umum Bidang 10 Dede Dwi Mulyo, Wakil Bendara Umum Bidang 11 Fafi Fatur Rahman, Wakil Bendara Umum Bidang 12 Dana Fikar, jajaran Wakil Sekretaris Umum. Wakil Sekretaris Umum Bidang 1 Haji Firmansyah, Wakil Sekretaris Umum Bidang 2 Adit Selamat Setiawan, Wakil Sekretaris Umum Bidang 3 Riza Agung Pribadi.
Wakil Sekretaris Umum Bidang 4 Pungki Al-Himi, Wakil Sekretaris Umum Bidang 5 Bayu Nuriman, Wakil Sekretaris Umum Bidang 6 Firman Syarif Tuhepali, Wakil Sekretaris Umum Bidang 7 Pandu Putra Gianto, Wakil Sekretaris Umum Bidang 8 Irwanto, Wakil Sekretaris Umum Bidang 9 Fatir Ibnu, Wakil Sekretaris Umum Bidang 10 Diki Tanzila, Wakil Sekretaris Umum Bidang 11 Faisal Lutfi, Wakil Sekretaris Umum Bidang 12 Nufifa Yunia. Ketua Bidang 1 Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Ica Purwati Ningrum. Ketua Bidang 2 Keuangan, Perbankan dan Perencanaan Pembangunan Ibnu Angga. Ketua Bidang 3 SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Omar Wiratomo Yap. Ketua Bidang 4 Perindustrian dan Perdagangan Muhammad Ridho Sketa Putra. Ketua Bidang 5 Sinergitas BUMN dan BUMD Abdul Rahman Reza. Ketua Bidang 6 Maritim, Kelautan dan Perikanan Aditya Eka. Ketua Bidang 7 Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Ahmad Rizky Mubarok. Ketua Bidang 8 Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Infocom Novardi Nur. Ketua Bidang 9 UMKM, Koperasi dan Kewirausahaan Yasir Sandi. Ketua Bidang 10 Infrastruktur, Tata Ruang, Properti dan Perhubungan Febrian Setia Putra. Ketua Bidang 11 Pendidikan, Riset, Inovasi, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Wildan Bahtiar. Ketua Bidang 12 Investasi dan Kerjasama Antar Daerah Rus Ali. Bendahara Umum Laksamana Sudiro Kaisaren Reno. Sekretaris Umum Teddy Oktavianto. Wakil Ketua Umum Roy Saputra. Ketua Umum Hendi Suryo Laksono. Jajaran Dewan Pembina, Ketua Kartika, Anggota Caki Sadina Ulu Fauzia, Ade Muhammad Rizky Billy Nugraha Hendra Hartanto, Pramanda Nalak Saputra Audi, Dewan Kehormatan Ketua Joko Prihatin, Anggota Wali Kota Malang, dan Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang, Pak Polresta Malang. Selanjutnya, prosesi pengucapan janji penulis yang akan dipimpin oleh Ketua Umum PDIP Jati kepada beliau Bapak Hasan Masegaf dipersilakan. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik dan diambil janji sebagai pengurus? Sebelum saudara-saudara dengan resmi saya lantik, mohon untuk mengikuti kata-kata saya. Janji pengurus. Bahwa saya akan taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila, bahwa saya akan patuh dan memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi HIPMI, bahwa saya dalam menjalankan jabatan organisasi senantiasa akan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan, wibawa, dan nama baik organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi saya. Berdasarkan hasil musyawarah cabang HIPMI kelima Kota Malang yang dilaksanakan dari tanggal 19 Juli 2025 di The Arianti Hotel, saya atas nama BPD HIPMI Jawa Timur dengan ini melantik mengukuhkan saudara-saudara menjadi badan pengurus cabang
Kota Malang, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, masa bakti 2025-2028. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan. Berikutnya kita saksikan bersama penyerahan fatwa oleh Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Timur Bapak Ahmad Salim Assegaf kepada Ketum terpilih BPC HIPMI Kota Malang Bapak Hendy Surya Laksana. Bismillahirrahmanirrahim. Kibarkan dan sebarkan panji-panji kewirausahaan HIPMI di seluruh pelosok Kota Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, saya terima dan insya Allah akan saya kibarkan panji-panji HIPMI di seluruh penjuru Kota Malang. Berhasil. Selanjutnya, persiapan pendatangan berita acara pelantikan. Selanjutnya, oleh Ketua BPD HIPMI Jawa Timur. Selanjutnya sesi foto bersama, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Timur Habib Ketum Ahmad Salim Assegaf, yang terhormat Bapak Wali Kota Malang Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, yang terhormat Sekretaris BPD HIPMI Jawa Timur Mas Agung, Pendum BPD HIPMI Jawa Timur Mas Antoni, Ketua DPRD Kota Malang Mbak Mitia, Mantum BPC HIPMI. Ini ada beberapa yang datang hari ini. Ada Mantum Andi Reza, mantan Ketua Umum HIPMI pertama di Kota Malang, founding father, untuk tangannya. Terus ada Mantum kebanggaan kita semua, Mantum Joko Prihatin, Mantum Jo yang juga Ketua Kadin, Mantum Jo. Terus ada setelah Mas Jo ada Mantum Canggih, ini mengibarkan panji BPC HIPMI Kota Malang di BPP HIPMI. Ini Mantum terakhir. Terus ada juga Mantum yang baru beberapa menit ya jadi Mantum ya, Mantum Dewan Mbak Kartika. Matur nuwun Mbak, mohon berdiri Mbak. Terima kasih atas dedikasinya untuk HIPMI selama ini. Yang terhormat ada pengasuh dan pembimbing HIPMI, ini harus saya sebutkan ini, Bapak Eko Syah, Pak Eko matur nuwun. Dari kawan-kawan partnership dan kolaborasi ada Pak Dedi dari BSI, Pak Darsono dari Citra Garden, dan kawan-kawan dari Manulife, serta jajaran kepengurusan BPD HIPMI Jatim dan BPC HIPMI Kota Malang, serta saudara-saudaraku HIPMI PT di belakang sana. Tepuk tangan teman-teman, kalian keren semua ini. Izin Pak Wali, hari ini ada 3 agenda yang insya Allah akan kita selenggarakan. Yang pertama musyawarah cabang yang alhamdulillah telah terselenggara dengan baik. Dan yang kedua adalah pelantikan hari ini yang alhamdulillah juga sudah terselenggara. Dan setelah ini ada rangkaian acara selanjutnya yaitu diklat cabang, yang mana semuanya merupakan mandatori acara dari HIPMI secara keseluruhan. Izin menyampaikan bahwa di musyawarah cabang tadi alhamdulillah saya diberi amanah yang cukup berat, amanah yang
insya Allah akan berusaha saya sampaikan sampai akhir, yaitu menjadi Ketua Umum BPJ HIPMI Kota Malang periode 2025-2028. Tentunya mengingat beratnya amanah yang dititipkan teman-teman, di sini ada 270 anggota serta 6 HIPMI perguruan tinggi di Kota Malang dengan total anggota HIPMI perguruan tinggi mencapai 400 orang. Ini adalah hal yang tidak bisa dipikul saya sendirian, namun akan kami usahakan untuk kita usahakan bareng-bareng sama teman-teman yang tadi sudah kita latih bersama. Insya Allah semua yang ada di panggung tadi adalah motor-motor penggerak, talenta muda, teknologi, dan wirausaha di Kota Malang. Terutama Mas Bonjel ya, Mas Bonjel. Mas Bonjel ini mungkin ahli usaha yang kemarin gagal, sekarang jadi wirausaha. Kita kasih tepuk tangan buat Mas Bonjel. Betul. Alhamdulillah sekali bersama. Izin untuk kepengurusan kali ini kami mengambil tagline berani berhasil. Berani berhasil ini karena semua orang itu inginnya berhasil, namun kadang memulai langkah baru itu takut. Di sini saya menegaskan bahwa untuk menjadi ketua HIPMI atau insya Allah untuk menjadi apapun itu bisa dari siapapun. Tidak harus anak orang yang besar, tidak harus anak pejabat, tapi tukang kopi seperti saya, alhamdulillah juga bisa diamanahi menjadi calon ketua, menjadi ketua HIPMI. Nah, tentunya saya orang yang percaya bahwa semakin banyak kopi, semakin banyak rezeki. Terutama kalau kopinya di tempat saya teman-teman. Jadi dengan tagline berani berhasil ini saya mengencourage bahwa apapun usaha teman-teman HIPMI itu pasti insya Allah akan ada jalan selama bersatu kita akan selalu bersilaturahmi. Di kepengurusan kali ini satu hal yang saya tekankan yaitu networking dan silaturahmi. Akan ada banyak kegiatan networking mulai dari internal masing-masing bidang, lalu kolaborasi dengan pemerintah, lalu ada beberapa dengan stakeholder yang insya Allah hari ini akan ada penandatanganan nota kesepahaman untuk penguatan kewirausahaan sebagai langkah baru dan langkah awal kepengurusan kali ini. Serta yang paling utama adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi di era seperti ini. Saya orang yang tahu betul bahwa Pak Wali Kota, Pak Wahyu Hidayat itu adalah orang yang sangat peduli sama UMKM. Kita kasih aplaus yang sangat luar biasa. Sahabat UMKM ya. Jadi izin Pak Wali, HIPMI ini juga ingin menjadi sahabatnya Pak Wali. Jadi hari ini kami di sini 300 orang ini sekalian jadi sahabatnya Pak Wali. Kalau sahabatnya Bu Risa udah dari kemarin kan. Ya, mungkin boleh kasih tepuk tangan untuk Bu Risa, rektor termuda di Asia. Kemarin izin sempat saya tawari Mas Antoni, Bu Risa izin jadi Bendung Kota Malang, ternyata beliaunya kalau nggak berkenan. Maunya Bendung Women Trainer katanya. Jadi alhamdulillah kawan-kawan yang kita undang hari ini di ruangan ini semua adalah individu-individu yang siap untuk berkolaborasi demi membangun ekonomi Kota Malang ke depannya. Jadi mungkin begitu tidak afdol kalau tidak ditutup dengan pantun. Izin minta voice-nya yang paling kencang. Beli bakso di Kota Malang. Belinya bareng Pak Fadil. Pengusaha muda suka berjuang dan pastinya berani berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama dengan sambutan dari Ketua Umum HIPMI Jawa Timur kepada yang terhormat Bapak Ahmad Salih Asegaf. Dipersilakan. Ketum Hendy baru jadi ketum 2 jam atau 3 orang. Ya, nggak tahu sih, dia bilang nggak sendiri ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai, yang kami meyakini bahwa beliau mencintai HIPMI Kota Malang. Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat. Atur nuhun Bapak, kalau tadi Bapak, saya sempat bicara sama Bapak bahwa Bapak adalah sahabat PMKM, saya meyakini Ketum Hedi, kalau beliau otomatis akan menjadi sahabat HIPMI. Gitu ya, beri tepuk tangan untuk Pak Wali Kota. Ya, saya kami mengawalnya begitu. Boleh juga. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kota Malang, Mbak Amelia Agunggani. Terima kasih Mbak, bajunya hari ini biru. Kalau kuning mungkin takut, ya kan? Kalau biru lebih netral gitu ya, karena mejanya biru gitu ya. Jadi terima kasih Ibu Ketua Dewan atas kehadirannya, mohon bimbingannya selalu teman-teman ini. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Koperindak Kota Malang, Bapak Eko. Ini pertemuan kita kedua Pak Eko ya. Yang kedua kali ya, pertama di JTV secara online, sekarang ketemu langsung. Kami titip-titip Pak teman-teman HIPMI, karena HIPMI Kota Malang, HIPMI Jatim selaku keseluruhan anggotanya adalah bergerak di bidang UMKM. Jadi mohon titip-titip intinya Pak, agar UMKM-nya HIPMI Kota Malang bisa naik kelas. Atur nuhun Pak. Yang terhormat Area Manajer Bank BSI Malang, ada juga Pinca BRI Kepanjen, ada GM PLN P3, ada Kepala Bagas Bangpol Kota Malang, ada Gadis Pangkat Kota Malang, ada GM Citra Garden. Terima kasih juga saya lihat support acaranya di Kota Malang. Ada GM Raden Malang, ada GM Malang Muskomedia, ada Ketum TBA Kota Malang. Terima kasih. Ada Ketum IBF, yang juga saya hormati sahabat saya, saudara saya, Ketua Umum BPC HIPMI Kota Malang yang baru dilantik, Ketum Hedi beserta jajaran. Jadi Pak Wali, kami meminta kepada BPC Kota Malang, habis muscap langsung pelantikan. Tadi muscapnya jam 1, sebelum jam 3 sudah selesai, jam 4 kami lantik. Tujuannya apa? Kita HIPMI anak muda, gaspol nggak ada remnya. Kita bekerja memajukan ekonomi Kota Malang insya Allah. Semangatnya kita begitu. Ada juga Ketua Dewan Pembina HIPMI Kota Malang, sekaligus anggota Dewan Kota Malang, sekaligus Korwil Kota Malang Raya, BPD HIPMI Jawa Timur, Ketum K3. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan, yang juga anggota DPRD Kota Malang, yang juga Dewan Pembina BPD HIPMI Jawa Timur. Banyak jabatannya Pak. Ketum Joko Prihadi. Terima kasih Ketum. Pak Wali, Ketum Joko Prihadi, saya lihat semalam ngawal terus Pak teman-teman. Jadi kami BPD Jawa Timur mengucapkan terima kasih Ketum atas dikawalnya bimbingannya teman-teman ini Kota Malang. Ini adalah bentuk suksesi Pak para senior-senior untuk teman-teman pengurus BPC HIPMI Kota Malang. Terima kasih untuk teman-teman Kota Malang. Di sini juga ada saudara-saudara saya, Mantun Andres, terima kasih. Ada Mantun Caki, terima kasih. Yang juga pengurus BPD HIPMI Pak, dia dua-dua Pak. Mungkin bisa berdiri dua-duanya, silakan. Ini adalah kader Kota Malang, Ketua Umum BPC Kota Malang yang sekarang pengabdian di Badan Pengurus Pusat di BPP HIPMI Jakarta. Di sini juga ada Ketua Umum BPC HIPMI di Jawa Timur. Yang pertama adalah Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Malang, Ketum Kintara. Silakan berdiri. Ada juga Ketua Umum BPC HIPMI Kota Pasuruan, Ketum Sulis. Peserta jajaran, di sini juga ada mewakili Kota Mojokerto ya, ada Sekum dan kawan-kawan lainnya. Pak Wali, saya mohon izin, saya hadir ke sini tidak sendiri Pak. Ini adalah pelantikan pertama BPC HIPMI Jawa Timur
yang dihadiri formasi lengkap oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Timur. Ini adalah bukti komitmen kita di BPD Jawa Timur bahwa kita memang betul-betul peduli dengan teman-teman BPD HIPMI se-Jawa Timur dan juga BPD HIPMI Kota Malang. Saya izinkan berangkat satu-satu. Saya dibersamai oleh Sekretaris Umum BPD HIPMI Jawa Timur, Sekung Agung Rizky. Saya juga didampingi bersamai oleh Bendahara Umum BPD HIPMI Jawa Timur, Bedung Antoni Harsono. Kami juga didampingi oleh beberapa ketua bidang. Yang pertama, Ketua Bidang 4, Ketua Yusuf Ibnu. Seperti ini. Ada juga kami dibersamai yang hadir mulai dari tadi mengawal bersama-sama teman-teman di Kota Malang. Ketua Bidang 1 BPD HIPMI Jawa Timur, Ketua Anullah. Biasanya sendiri. Terima kasih. Di sini juga dihadiri oleh Wasekung, Polbendung, dan jajaran pengurus BPD HIPMI Jawa Timur. Pak, total Pak, alhamdulillah kami membawa kurang lebih sekitar 15-20 orang dari Jawa Timur. Karena habis acara ini kita mau kulineran di mana. Ada juga Rektor Institut Asia, Bu Lisa, yang juga pengurus Women Planner BPD HIPMI Jawa Timur yang akan segera dilantik. Dan para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena di hari ini mulai dari siang sampai sore hari ini kita bisa menghadiri pelaksanaan acara muscak dan sekarang kita menghadiri acara pelantikan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia Pak Wali, dan tidak ada kurang satu pun. Dan tidak lupa juga kita sampaikan salam serta sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Muhammad SAW. Di sambutan kami hari ini, pertama saya ingin mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Ketum Hendi beserta pengurus yang dimana prosesinya sangat cepat Pak. Tadi kalau saya diskusi sama Pak Wali, saya aja sebelum jadi ketua umum di BPD Jawa Timur, dia udah menyampaikan pada saya, Caketum, saya akan jadi caketumnya BPD HIPMI Kota Malang. Padahal tadi belum terpilih Pak di Kota Malang, di Jawa Timur. Tapi saya senang sekali melihat semangat beliau, dan tentu semangat ini adalah modal awal untuk teman-teman BPD HIPMI Kota Malang untuk bersinergi bersama untuk melahirkan banyaknya para pengusaha muda yang ada di Kota Malang. Selanjutnya, teman-teman, saya tidak perlu panjang-panjang, saya hanya menyampaikan beberapa poin saja. Yang pertama adalah setelah acara pelantikan hari ini, kami memohon untuk sesegera mungkin untuk konsolidasi organisasi. Dengan cara apa? Dengan cara membuat program kerja. Tidak perlu membuat program kerja yang muluk-muluk, tidak perlu membuat program kerja yang banyak, tapi membuat program kerja yang simpel tapi bisa berdampak untuk para pengusaha muda, bisa berdampak untuk ekonomi Kota Malang. Yang pertama, saya ingin titipkan bahwa mayoritas anggota BPD HIPMI Jawa Timur yang tersebar di BPD Kabupaten se-Jawa Timur itu basically-nya adalah UMKM, Pak. Basically-nya di UMKM. Tadi Pak Wali, saya sebelum hadir ke Malang, kami diundang oleh Suara Surabaya, kami diminta pendapat terkait kebijakan dana utama 19%. Saya katakan bahwa kami di Jawa Timur kalau menyikapi pasti ada untung, pasti buntu. Setiap kebijakan pasti ada pro, pasti ada kontra. Tapi kami ingin melihat bahwa UMKM-nya HIPMI Jawa Timur bagaimana caranya bisa go internasional. Nah, Pak Kepala Dinas mungkin ada di sini, Pak. Kami mempunyai beberapa ide yang sederhana. Betul. Mungkin bisa diaplikasikan di Indonesia Kota Malang. Yang pertama adalah memohon untuk bagaimana membina UMKM yang terdaftar di HIPMI ataupun non HIPMI untuk bisa dikolaborasikan dan bisa dijadikan super holding. Untuk sub bidang kopi dibina, dikomunikasikan, dikontrol dengan sub holding. 2 minggu yang lalu saya ketemu dengan Pak Menteri UMKM Pak Aman. Beliau menyampaikan bahwa beliau melatih kepada kami pada HIPMI untuk bagaimana bisa menggerakkan UMKM dan membentuk super holding setiap sub bidang UMKM. Kami meyakini Pak, di Malang
yang memiliki 5 kecamatan, yang penduduknya 800.000 asli, tapi nyatanya adalah jutaan karena Malang adalah kota pelajar, memiliki kurang lebih sekitar 66 perguruan tinggi sampai 68 perguruan tinggi. Tentu ini sebagai modal yang baik, modal yang bagus Pak, untuk bagaimana bisa bergandengan tangan, berkolaborasi untuk bisa menjadikan UMKM di Kota Malang bisa naik kelas. Dan kami Pak HIPMI Jawa Timur, kami HIPMI Kota Malang siap mendukung UMKM Kota Malang untuk naik kelas. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Semangat selalu, jangan kendor, karena biasanya ramenya cuma pelantikan saja nanti ya. Saya minta 1-3 tahun ke depan bergandengan tangan, proaktif untuk bisa mencetak lahirnya para pengusaha muda yang ada di Kota Malang. Pak Tudun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kalau di kantor saya biasanya salam Pekik Merdeka. Nah, kalau misalnya tadi kan HIPMI ya, kita coba salam yang di kantor saya boleh? Nanti kalau saya bilang merdeka, saudara-saudara jawab merdeka juga. Merdeka! Kota Malang! Terima kasih tepuk tangan. Sudah agak-agak mirip sama ruang paripurna Pak Wali ya. Baik, yang saya hormati Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Yang saya hormati Bapak Ketua, Mas ya, ini kan masih muda ya, Mas Ketua BPD HIPMI Jawa Timur, Mas Ahmad Salim Asegaf, beserta jajarannya ada Mas Sekum dan Mas Bendung. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pak Eko, yang dari tadi pagi sudah tandem sama saya Pak Wali. Dari pagi ketemu lagi sekarang, nggak ganti baju. Siap. Yang saya hormati seluruh perangkat daerah atau yang mewakili yang hadir di kegiatan sore hari ini. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan DPC HIPMI Kota Malang, Bapak Joko Bahagia. Apa Joko Prihatin? Mana beliau? Nggak kelihatan. Oh, siap. Yang saya hormati Ketua DPC HIPMI Kota Malang periode tahun 2021-2024, Saudari Kartika. Yang saya hormati Ketua DPC HIPMI Kota Malang terpilih periode 2025-2028, Saudara Hendy Suryo Laksono. Yang saya hormati Ibu Rektor Institut Asia Malang, Ibu Nisa Santoso. Kemudian ada pimpinan Citra Garden Malang, Bapak Sudarno, pimpinan Bank Syariah Indonesia, serta perwakilan media yang hadir dan seluruh pengusaha muda, mitra kerja, tamu undangan dan hadirin yang saya banggakan dan mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita bersyukur alhamdulillah hari ini akhirnya bisa mewujudkan bordirannya Mas Ketua tadi itu. Saya lihat di ruang makan, wah, sudah dibordir duluan ternyata. Sudah dipaku duluan kursinya sebelum dilantik. Ini wah, luar biasa sekali, out of the box ya. Kalau saya di partai bisa ditembak dari jauh sama orang kalau kayak gitu. Ya, jadi kita nggak berani bordir duluan gitu ya. Alhamdulillah akhirnya dilantik juga beneran gitu. Kita panjatkan puji syukur bisa berjumpa di sini dengan teman-teman pengusaha dan HIPMI
dan alhamdulillah dalam kondisi yang sehat walafiat. Saya mengucapkan selamat kepada ketua umum yang baru dilantik hari ini beserta seluruh jajaran pengurus yang cukup banyak tadi di depan. Mudah-mudahan amanah yang diberikan tadi beserta titipan-titipan programnya Pak BPD tadi ya harus dilaksanakan gitu ya. Belum sudah ada program yang belum dimusyawarahkan ya. Jadi setengah dari apa tadi perguruan tinggi ini PT yang harus diwujudkan. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan seluruh amanah yang dititipkan kepada Mas Ketum yang baru beserta jajarannya bisa dilaksanakan dan juga dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan pastinya dedikasi. Pelantikan ini menandai awal dari perjalanan baru untuk bisa bersama-sama memperkuat ekosistem kewirausahaan di Kota Malang. Tadi saya sempat bincang dengan Mbak Kartika, kebetulan beliau kolega saya di kantor. Jadi belum ada ternyata kolaborasi pemerintah dengan HIPMI di Kota Malang gitu ya. Nah, tadi juga ada titipan dari Mas saya panggilnya Mas apa nih? Mas Salim, Mas Ahmad. Oke. Dan titipan dari Mas Ahmad untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kota Malang supaya kedepannya sebetulnya karena memang posisi saat ini kita efisiensi tetapi harus tetap running pemerintahnya ya Pak Wali, sehingga harus banyak konsep-konsep serta kebijakan-kebijakan yang menggandeng seluruh stakeholder. Kita tahu bahwa sekarang ini kan hexahelix tambahannya adalah akademisi dan juga pastinya kita wajib menggandeng para pengusaha untuk bisa mewujudkan seluruh kebijakan yang ada di Kota Malang. Nah, saya percaya di tangan para pengurus yang visioner yang pastinya masih berjiwa muda, ini akan semakin berkembang sebagai salah satu wadah yang berinovasi, kemudian jejaring usahanya juga baik dan sinergi lintas sektornya juga sangat baik. Semoga ke depan kepengurusan ini mampu mendorong lebih banyak generasi muda untuk berani memulai usaha, membuka lapangan kerja, serta memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kita juga sekarang tahu, saya yakin di sini banyak orang-orang yang pintar, yang peka terhadap kondisi perekonomian yang ada di Indonesia. Pastinya kita melihat bahwa sebetulnya saat ini perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Jadi tadi pagi saya membuka kegiatan koperasi, siang ini saya membesertai kegiatan yang basisnya salah satunya adalah UMKM. Jadi saya berharap itu bisa kemudian tumbuh dan berkembang di Kota Malang pastinya, dan kebetulan di tahun 2025 ini kalau tidak salah Kota Malang dicatatkan sebagai kota kreatif. Kami berharap itu bisa kita kolaborasikan dengan HIPMI sehingga seluruh konsep yang dibawa oleh Pak Wali yang kita wujudkan bersama-sama itu harus bisa terwujud di akhir tahun jabatan beliau. Salah satunya juga berada di tangan Bapak Ibu sekalian. Saya bukan tim kampanyenya Pak Wali ya nih ya, tapi bagaimanapun Pak Wali harus berhasil karena kerjanya sama saya. Gitu ya Pak Wali ya. Mau nggak mau gitu. Urusan sentil menyentil di belakang layar aja Pak Wali ya. Sekarang udah nggak zamannya beda partai, kita masuk ikut-ikutan ya Pak Wali ya. Kalau bisa peluk-pelukan ya Pak Wali. Ya. Baik, saya jadi lupa ngomongnya mana. Baik, intinya Bapak Ibu sekalian, saya sangat berterima kasih bisa dilibatkan di acara yang baik ini, bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di sini, dan mudah-mudahan ini adalah silaturahmi pertama kita, membuka silaturahmi berikutnya untuk kerjasama yang baik dengan pemerintah Kota Malang. Karena kalau mungkin DPR itu DPR beneran gitu ya kalau saya sebut. Kalau saya ini abal-abal karena otonomi daerah ya Bapak Ibu sekalian, jadi memang agak berbeda sekali fungsinya dengan di DPR RI. Mereka betul-betul memang adalah sebuah institusi yang betul-betul bisa berdiri sendiri, tetapi karena kami terikat terpaksa suami istri harus dengan Pak Wali gitu ya. Jadi bagaimanapun kami ini harus menjalankan pemerintahan dengan berkolaborasi.
tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Jadi sangat penting sekali koordinasi antar stakeholder. Kami berharap itu bisa segera terjalin. Tidak mau kalah dengan nanti Pak Wali juga pasti ada patung. Nggak mau kalah sama Mas Ketum BPD Jatim, saya juga punya pantun. Boleh dibantu dengan voice-nya, Bapak Ibu? Mas-mas, mbak-mbak di sini ya, masih muda. Dingin malam, musim berdiding. Bunyi clothing, tanda omset naik bergeming. Pengusaha muda terus bergerak dan berkembang. Buka peluang, buka jaringan, buka lapangan. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Mas-mas sekalian, Pak Wali dan jajarannya. Alhamdulillah bisa ikut di kegiatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Rahayu Rahayu Rahayu. Merdeka. Sebetulnya kami sudah banyak kepada mereka mengenai Pak Ketua DPRD, karena kan kita sama-sama tadi antara pemerintahan, antara wali kota dan DPRD itu kan harus ini namanya pemerintahan. Jadi sambutan saya sudah banyak disampaikan oleh DPRD. Saya terima kasih banyak bilang tadi panjang lebar, dan tadi juga harapan saya seperti itu. Semakin juga curhatannya bagaimana hubungan mesra antara eksekutif dan legislatif. Tapi luar biasa ini di HIPMI ini selain tadi dari BPD Jawa Timur ya, lengkap dengan semua pengurus intinya. Di pemerintah Kota Malang juga, ketua dan ketua DPRD dan wali kota bisa datang terus, bisa ada juga. Memang ketumnya ini karena memang bordernya ada sebulan yang lalu. Dan persiapannya mantap. Persiapannya mantap. Ya. Kalau tidak apa karena saya minta sambutan, oke lah kita sambutan. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua DPRD Kota Malang, Ibu Wajah Ibu yang baik. Mbak Aditya Ratnagari Silakan Duta SS. Yang saya hormati Ketua PBD HIPMI Provinsi Jawa Timur, jajarannya Sang Ahmad Salim Asgaf. Kemudian anggota Komisi DPRD Kota Malang Joko Prihatin. Tadi jadi cukup bahagia dengan sama Mbak Ketua. Memang harus prihatin dulu berbahagia. Tapi Pak Joko dari dulu Joko terus ya. Sampai sekarang Joko gitu. Ini juga selaku Ketua Dewan Kehormatan DPC HIPMI Kota Malang dan lainnya hijrah jadi Ketua Kadin Kota Malang. Habis ini kan dari HIPMI tarik semua nih, Kadin semua yang umurnya sampai 40, kan 40 sampai 40 ya kalau salah ini ya. Jadi kalau ke atas bisa silakan masuk ke Kadin Kota Malang. Yang hormati juga anggota Komisi DPRD Kota Malang, bahkan SPD, Mbak Ketum, ya, selaku Ketua Dewan Pembinaan DPC di Kota Malang dan juga Ketua Formil ya Malang Raya. Jadi membawai Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Juga Ketua DPRD, kemudian Ketua BPC HIPMI Kota Malang, Ketua terpilih beserta jajarannya Sang Edi Surya Laksono, ya luar biasa. Tadi saya merasakan dengan Sang Ahmad tadi itu, ini nggak salah pilih gimana yang ketum ini. Salah satu ketum yang menjadi kebanggaan dari BPD di Jawa Timur. Betul ya, kita tunggu sekarang program-programnya. Ketua
Ketua BPC di Kota Kabupaten Jawa Timur yang hadir dan mewakili. Kemudian tadi juga ada pimpinan Institut Asia, Mbak Rektor. Alhamdulillah berhasil mahasiswanya menjadi ketua umum di Kota Malang. Jadi tadi segalanya yang dilakukan ini siapa dulu rektornya? Kemudian Pak Kadis Koperindak, Pak Eko, ya, Citra Garden Malang, Bank BSI Malang, Posko Media, yang nanti akan melaksanakan dulu. Kalau perangkat daerah yang hadir dari saya ada Pak Camat Kojen dari DPMPTSB. Oh, mewakili DPMPTSB itu ya. Kemudian Mas Reza, Kojen. Saya dulu mau bersama, tapi nggak jadi. Tapi ada juga satu di sini yang mau dengan saya tapi nggak berhasil juga. Tapi jadi menjadi yang lain. Tidak perlu sebutkan di sini. Nanti panjang. Kemudian pengurus dan anggota IPMI Kota Malang yang tadi saya dilatih, serta ini untuk seluruh undangan. Ini ada mantum-mantum ya dari Kota Malang. Luar biasa, saya bawa Kota Malang di pusat. Mantu-mantu dari ini mewarnai di pusat juga. Bagaimana pengusaha-pengusaha juga yang dari Kota Malang. Ya, memang tidak terberat satu. Syukur alhamdulillah kita panjangkan berolahraga pada Allah yang bisa bertemu dalam rangka pelatihan pengurus himpunan pengusaha muda Indonesia Kota Malang. Dalam keadaan sehat walafiat, salam dan salam. Bapak sekalian hormati, saya atas pribadi, atas pemerintah Kota Malang mengucapkan selamat kepada Ketum IPMI Kota Malang periode 2025 sampai 2028 yang baru, jajarannya. Semoga kita bisa berkolaborasi, bersinergi bersama, karena salah satu visi yang dari IPMI juga terkait dengan PMKM. Ya, kita akan bisa bersama-sama bisa menjadikan PMKM Kota Malang lebih naik kelas. Karena kita tahu sendiri rata-rata dari IPMI, dari anggota pengusaha muda yang dari Kota Malang adalah dari PMKM. Dan sejalan dengan visi-visi saya terkait dengan bagaimana IPMI dan sinergi dengan PMKM dan PMKM akan bisa menjadi naik kelas. Karena salah satu yang menjadi tujuan saya untuk bisa menjadi kepala daerah ini adalah memajukan PMKM. Jumlah dari PMKM dari Kota Malang 30.000 lebih. Dan itulah maka menjadi satu potensi sendiri yang ada di Kota Malang. Bagaimana gejolak-gejolak berbeda di Kota Malang itu adalah terkait dari PMKM yang ada di Kota Malang. Dan PMKM Kota Malang ini sudah teruji pada saat kemarin pandemi COVID, mereka tetap eksis, bisa menjalankan usahanya dengan baik. Itulah maka kami dari Kota Malang sudah menjadikan saya sebagai sahabat PMKM. Sahabat PMKM adalah sahabat PMKM adalah sahabat yang harus berarti sahabat. Sahabatnya sedih, tentu kita akan tahu. Sahabatnya senang, kita juga akan senang juga. Itulah maka dengan sahabat PMKM ini pemerintah Kota Malang siap untuk bisa menjadikan salah arti sebagai seorang sahabat. Bagaimana PMKM Kota Malang akan bisa menjadi naik kelas. Dan tidak pernah kita lakukan pada saat saya kemarin menjadi BJ Wali Kota Malang. Tiap hari Kamis, ya saya mewajibkan seluruh ASN di pemerintah Kota Malang untuk wajib menggunakan dan memanfaatkan semua produk-produk PMKM. Mulai dari cukur rambut sampai dengan kaki, wajib kita menggunakan PMKM dari Kota Malang, termasuk dengan budayanya dan alhamdulillah PMKM Kota Malang berpilihan sampai dengan menolak-nolak, karena saya yakin kalau ASN dan mitra-mitranya tiap hari Kamis menggunakan produk PMKM yang saya sebut dengan namanya Kemis Boys, itu mereka akan minggu depannya lagi nggak mungkin mereka menggunakan baju ini lagi, dan mungkin mereka menggunakan jilbab itu lagi, tapi akan terus akhirnya mengganti-ganti. Akhirnya sebab kewalahan, termasuk juga dengan adanya saya program dari 1000 event ini itu untuk menggalakkan PMKM.
Karena saya wajibkan semua event-event yang ada di Kota Malang harus menggandeng UMKM. Itulah maka UMKM di Kota Malang alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah menjadikan UMKM yang patut dan tentunya juga menjadi salah satu rujukan apabila melakukan Kota Malang akan mencari UMKM. Dan juga sekaligus saya tertarik tadi dengan tagline-nya ketum yang baru terkait dengan berani berhasil, ya ini adalah bagus sekali karena kita kalau tidak akan kita apabila ini berhasil itu harus berani itu harus dengan pertaruhan segalanya. Ya kalau di Surabaya boneka, ya itu bisa memenangkan. Nah dengan keberanian itu adalah suatu usaha, ada upaya, ada target yang diinginkan, ada langkah-langkah dalam itu. Tentu beraninya juga tidak sembarangan dengan perhitungan. Itulah maka akan ada target yang berhasil. Karena berani berhasil ini sama seperti saya. Saya dulu kecil wali kota Malang, saya mundur untuk bisa maju menjadi wali kota. Tentu juga dengan pikiran yang berani. Kalau tidak berani tidak akan bisa berhasil. Itulah maka dengan segala upaya saya yakin bahwa akan berani untuk mengambil keputusan dan hasilnya berhasil. Saya terima kasih itu berani berhasil. Akhirnya baik. Mungkin juga karena rekornya siapa ya? Mungkin karena begitu. Ya, selain dari berhasil, ya, saya juga tujuh dengan ngopi-ngopi. Segala sesuatu tidak akan selesai dengan ngopi-ngopi, tidak dengan ngopi-ngopi. Saya dengan Pak Ketua, apabila ada sesuatu, kita ngopi-ngopi bersama. Akhirnya ada sesuatu yang berhasil. Dengan ngopi-ngopi kita berhasil. Ya. Nah, itulah, Bapak sekalian, saya dengan semangat dari HIPMI betul-betul dalam suatu upaya dan usaha bagaimana kita menggandeng pemuda-pemuda, pengusaha-pengusaha muda. Karena saya yakin di Kota Malang tadi disampaikan oleh Sahabat bahwa dengan posisi kota pendidikan, dari dengan jumlah penduduk 800 sekian, dengan jumlah mahasiswa hampir sama dengan jumlah penduduk yang ada di saat ini, hampir 38. Ini adalah sebuah jumlah yang sangat potensinya yang sangat bisa kita manfaatkan dengan baik. Begitulah maka seperti kemarin MCC kita berikan sepenuhnya kepada pengusaha-pengusaha muda untuk mengelola dengan baik. Nah, mudah-mudahan upaya-upaya seperti ini akhirnya kita menuju kepada ekonomi kreatif. Kita akan bisa menjadikan Kota Malang menjadi berkelas. Ya. Bapak sekalian yang hormati, sebetulnya masih ingin banyak lagi saya ingin menyampaikan karena saya merasa bahwa dengan pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI ini adalah satu sinergitas yang baik, ada suatu mitra dengan pemerintah. Mari kita bersama-sama bahu-membahu, mari kita bersama-sama bergandeng untuk bisa menjadi satu soliditas agar Kota Malang menjadi Kota Malang yang berkelas dengan menaikkan UMKM menjadi naik kelas. Itu Bapak sekalian saya hormati. Kami Bapak ya tadi saya sudah pas dengan Bapak yang saya hormati. Sebelum saya akhiri, saya juga akan bacakan pantun. Tapi tolong dijawab dengan voice. Menanam pohon di hari pagi, daun rimbun menunjukkan pandangan. HIPMI dan Pemkot Malang kuat bersinergi, dorong usaha bangkitkan pembangunan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon berkenan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santi santro budaya sahabat kebajikan. Sebelum saya itu saya juga akan jalan juga. Tadi kalau Pak Ketua yang merdeka, merdeka. Kota Malang. Ini salam satu jiwa. Terima kasih. Terima kasih. Silakan itu.
Jadi pengusaha muda ini pengusaha-pengusaha potensi yang ada di Kota Malang yang tergabung dalam HIPMI dan kebetulan juga punya program yang sama dengan Pemkot, masuk dalam visi-visi saya dengan Mas Wakil Wali Kota. Itulah kita perlu ada sinergitas dan kolaborasi. Apalagi anggota HIPMI, pengusaha ini rata-rata berlatar belakang UMKM. Itulah maka kita akan bersinergi. Dengan sinergi ini tentu saya yakin UMKM Kota Malang kan naik kelas. Jadi bisa sejalan dengan sahabat UMKM, Pak? Ya, karena kan kita ada sahabat UMKM, tentu dengan sahabat UMKM ini kan menjadi jalan ya untuk bisa kita bersinergi. Karena ya itu tadi usaha yang ada di itu rata-rata UMKM. Cukup ya? Sinerginya nanti kira-kira dalam bentuk apa saja? Banyak ya, keamanan di Perindak itu sudah punya program, salah satunya untuk meningkatkan SDM, ya kita merasakan cara fintech-nya, agar nanti produk-produk yang memang dikeluarkan dari UMKM ini betul-betul bisa ada peluang, karena kan salah satu permasalahan UMKM selama ini adalah akses pembiayaan, yang kedua terkait dengan pemasaran. Nah, saya minta nanti ke Perindak, karena saya sahabat UMKM, mereka membuat satu program dan kegiatan selain dengan akses kata pembiayaan, juga bagaimana mempromosikan tantangan yang dihadapi UMKM untuk tahan Bapak, hei. Baik, Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah melakukan musyawarah cabang dan pelantikan. Alhamdulillah lancar semua acaranya. Mengenai program kerja yang resmi akan kita godok dalam rakercap, namun tadi oleh Pak Wali, Pak Wahyu Hidayat, kita sudah mendapatkan beberapa mandat terkait kolaborasi. Selain itu hari ini ada 5 kolaborasi lintas sektor yang merupakan awal dari pekerjaan kita untuk membantu pengusaha-pengusaha lain, terutama anggota HIPMI, untuk naik kelas di Kota Malang.